Halo Arya, selamat datang di prediksi 2022 untukmu. Ini adalah bacaan umum dan juga hanya prediksi, jadi jangan kamu mempercaya ini 100% dan jangan dijadikan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan juga ya. Ini hanya saran dan sekedar bahan pertimbangan. Kalau ternyata ada saran atau pesan yang bermanfaat yang bisa kamu terapkan dalam kehidupanmu ya. Kalau tidak cocok, tinggalkan aja. Oke, mari kita lihat. Ada apa dengan Aries di 2022? Aries di 2022. Aries di 2022. Aku ambil 5 kartu. Kartu pertama, Queen of Raphael. Ini adalah seseorang yang baik hati, penuh pengertian, suka memberi ya, dan dia agak psychic, artinya dia memiliki kekuatan psikis ya, memiliki kekuatan supranatural atau punya intuisi yang tajam gitu ya. Di sini mengatakan follow your heart ya, ikuti kata hatimu. Dan ini juga bisa berarti sebuah keluarga atau rumah yang penuh cinta ya, dan kamu juga mungkin akan banyak menerima informasi berupa intuisi seperti itu ya. Nah, ini sebenarnya adalah energi kamu di tahun ini, di tahun 2021 ini ya. Kalau kamu merasa di tahun ini kamu belum bisa mengikuti kata hatimu atau melakukan sesuatu yang memang kamu sukai ya, mungkin kamu harus melakukannya di tahun depan ya, karena sebenarnya melakukan apa yang kita sukai itu akan memberikan energi dan memberikan keberhasilan, tingkat keberhasilan yang lebih tinggi itu ya, kalau kamu memang benar-benar menyukai hal itu ya, dan ikuti kata hatimu karena kamu dibimbing oleh intuisi. Mungkin beberapa di antara kamu di tahun 2021 memang intuisi kamu terbangkitkan dan banyak hal kamu mengandalkan intuisi ya. Terus aja ya, keep going, karena memang sebenarnya intuisi itu kamu butuhkan untuk menuntun kamu ya, kadang-kadang memberikan solusi juga ya, dan juga bisa dipercaya gitu, karena ini ada trustworthy psychic information. Jadi untuk memvalidasi atau cross check sesuatu gitu ya melalui intuisi. Tapi jangan lupa untuk kamu melakukan penelitian atau cari tahu juga ya. Intinya memang energi kamu sedang banyak dipengaruhi oleh intuisi kamu di sini ya. Oke, ini adalah energi kamu ya, keren banget. Ini ada energi kamu, major energi kamu di 2022 ya. Ada new beginnings, ada permulaan baru ya. Memulai hidup yang baru dan menemukan apa tujuanmu. Nah, memaafkan dan dengan welas asih mereview apa yang telah lalu ya, artinya kamu ada pembelajaran dari masa lalu ya. Ini adalah judgment ya, kartu judgment, dan biasanya kalau kartu judgment itu adalah ending sesuatu ya, sesuatu yang bisa dibilang sudah penggenapan ya, atau mungkin karma yang sudah genap kayak gitu ya, sehingga kamu bisa mendapatkan awal yang baru ya. Dan kalau dikaitkan dengan energi di 2021 ya, karena mungkin di 2021 memang penuh tantangan buat kamu,
dan itu yang membangkitkan intuisi kamu di sini ya. Dengan intuisi yang makin berkembang, itu yang juga akan memberi banyak membuka banyak peluang ya di kamu. Sepertinya ini di kamu memang beberapa di antara kalian mendapatkan seperti semacam inisiasi kayak gitu ya, inisiasi atau kebangkitan spiritual gitu ya, sehingga kamu di tahun depan siap untuk hidup dengan cara yang baru ya. Di sini finding your purpose artinya kamu yang di periode ini, di periode 2021 mungkin banyak merenungkan apa sih sebenarnya tujuan hidupmu ya. Di tahun depan mungkin kamu akan lebih jelas menemukan apa itu tujuan hidupmu dan arahnya kamu mau kemana, karena ini seperti starting point yang baru gitu ya. Oke, sejauh ini keren sekali. Mari kita lihat apa yang perlu kamu lepaskan atau tantangan kamu. Oke, semua kartu kamu memperlihatkan intuisi ya, Aries. Ada refleksi, meditasi ya. Nih, provides valuable information. Jadi semua informasi yang kamu butuhkan untuk untuk solusi hidup kamu itu sudah ada, sudah kamu dapatkan melalui intuisi kamu ya. Dan di sini artinya tantangan kamu adalah untuk mempercayai intuisi kamu ya, untuk lebih mempercayai intuisi kamu dan untuk tidak buru-buru melangkah gitu ya. Jangan buru-buru melangkah, buatlah suatu perencanaan yang memang yang matang gitu ya. Dan kamu kumpulkan semua informasi dulu ya, kumpulkan semua informasi, gali dan cari faktor resikonya kayak gitu ya. Karena biasanya High Priestess juga ada periode untuk jeda atau menunggu divine timing gitu. Jadi buat kalian yang mungkin ingin segera memulai bisnis baru atau segera apa ya, ingin kerjaan baru kayak gitu atau sesuatu yang benar-benar baru, walaupun di sini dikatakan permulaan baru, tetapi perlu tentu saja kamu perlu membuat banyak perencanaan ya. Jangan gegabah gitu ya, jangan gegabah. Selalu di sini semuanya adalah tentang psychic ability. Jadi mulailah mempercayai intuisimu dan lebih terbuka terhadap bimbingan higher power ya, bimbingan spirit guide-mu atau malaikat penjagamu ya. Apa yang perlu kamu fokuskan atau potensi kamu? Wow. Page of Ariel ini adalah seseorang yang bisa dipercaya ya. Kalau mungkin kamu bertemu dengan orang-orang seperti ini ya, bisa dipercaya dan dia terpelajar ya, cukup seimbang juga, cerdas ya. Biasanya page ini menandakan sesuatu yang muda atau sesuatu yang baru ya. Di sini ada awal baru, jadi mungkin ada sesuatu hal yang baru yang mungkin memang datang ke kamu ya, dan ini merupakan suatu kesempatan yang baik. Misalnya kamu mendapat promosi kayak gitu ya, mendapat promosi, mendapat beasiswa ya, banyak peluang, ada peluang yang akan terbuka gitu ya. Tapi sekali lagi, kalaupun peluangnya bukan hanya satu tapi mungkin beberapa peluang, beberapa jalan mulai terbuka, kamu harus tentu saja banyak melakukan evaluasi di sini ya. Cek dan recheck, lakukan tinjauan dari berbagai sisi, selidiki, pelajari kayak gitu ya, supaya kamu tidak keliru dalam membuat keputusan ya. Oke, ini adalah outcome-nya yang mungkin ada solution. Ini adalah energinya Temperance ya. Jadi sesuatu yang sifatnya balance, sesuatu yang sifatnya menyeimbangkan, kesabaran dan juga kontrol diri ya. Memaafkan dan healing energy. Tadi di sini juga ada memaafkan ya. Termasuk memaafkan dirimu sendiri atas kegagalan di masa lalu kayak gitu ya. Memaafkan orang-orang yang mungkin terlibat dalam suatu konflik dengan kamu di masa lalu, karena kamu harus new beginning
ya. Kamu harus memulai bab baru di dalam kehidupan kamu. Jadi sebaiknya selesaikan urusan yang belum selesai, ya. Selesaikan sampai tuntas. Jadi kalau kamu punya pekerjaan di tahun ini, ya, tuntaskan, jangan sampai pekerjaan itu masih nyisa di tahun depan gitu ya. Jadi supaya benar-benar new beginning, supaya benar-benar awal baru, apa yang perlu kamu bereskan, tuntaskan di tahun ini, ya, sehingga di tahun depan kamu sudah tidak punya beban atau utang atau apapun itu, ya, dan kamu bisa mulai kehidupan baru yang lebih baik gitu. Oke. Mari kita clarify. Clarify for Queen of Raphael. Okay. Spiritual strength, ya. Kamu mendapatkan kekuatan spiritual, dan biasanya kekuatan spiritual ini bukan hanya kalau di sini kan memang kamu dapat intuisi yang memang kenceng banget gitu ya. Dan ini bukan sekedar intuisi, tetapi juga kemampuan kamu untuk menghandle energi, misalnya seperti itu ya. Beberapa di antara kalian mungkin karena banyak warna hijau, Raphael juga malaikat penyembuhan, mungkin adalah penyembuh ya. Dan kamu mendapat suatu empowerment ya, kekuatan atau saktipat atau inisiasi atau apapun ya, yang membuat kamu mungkin bisa melakukan penyembuhan ya. Kalaupun tidak punya teknik penyembuhan tertentu, teknik healing tertentu, kamu memiliki kekuatan alami ya untuk menjadi healer gitu. Kekuatan alamimu apa? Mungkin tubuh yang lebih sehat sehingga tubuh kamu mampu pulih dengan lebih cepat. Dan kamu juga mampu mengendalikan energi, misalnya menyeimbangkan energi kamu ya, karena di sini tadi ada solution, ada temperance yang memang biasanya ada healing ya. Healing energi, ada keseimbangan. Jadi ada kemampuan potensi tersembunyi, yaitu kamu mampu menyeimbangkan energi kamu gitu ya. Dan untuk beberapa di antara kamu memang ini disarankan untuk selalu menjaga keseimbangan energi ya. Karena dengan menjaga keseimbangan energimu, maka jalan kamu atau banyak solusi yang akan ya, di sini kan solution ya. Banyak solusi yang akan kamu dapatkan gitu. Dan kadang-kadang masalah itu terselesaikan dengan sendirinya ketika kita memiliki energi yang bersih dan energi yang cukup gitu ya. Stamina juga, dan kadang-kadang spiritual strength ini juga semacam kekuatan batin ya. Kekuatan batin bukan glaring ya. Bukan sekedar kekuatan fisik ya, tetapi kekuatan batin untuk melakukan sesuatu yang benar dan bertahan di saat-saat sulit atau krisis kayak gitu. Clarify new beginning. Oke, prosperity begins. Ini Ace of Pentacles ya. Beberapa di antara kalian ya, aku berharap semuanya aja ya, di tahun depan awal baru ini bukan hanya tentang kehidupan spiritual, tetapi lebih juga seperti kehidupan material kalian juga akan berkembang gitu ya. Jadi ada rezeki yang gampang, lebih mudah, ada rezeki yang lebih mudah mengalir ya. Dan tadi di sini juga implies scholarship ya, ada semacam mungkin promosi, pekerjaan baru ya, proyek baru ya, atau bisa dapat beasiswa atau apapun ya. Prosperity ini mungkin bukan sekedar uang, tetapi memang rezeki dalam bentuk apapun gitu ya. Dan mungkin di tahun depan bisa lebih mengalir, lebih gampang gitu ya. Semoga di tahun depan memang kita berharap situasinya lebih bagus dari tahun ini ya. Clarify for the High Priestess.
shadow. Oke. Ada sebuah proses yang harus kamu lalui di sini, karena ini juga kartu tantangan ya. Tantangan kamu adalah sebenarnya siapa? Diri kamu sendiri ya, mengalahkan diri sendiri di sini ya. Karena semua orang itu sebenarnya memiliki sisi gelapnya sendiri-sendiri ya. Dan ini adalah tantangan dimana kita berhadapan dengan sisi gelap kita, semacam ego, keserakahan, nafsu, iri hati, dan macam-macam ya. Nah, itu yang harus bisa dikendalikan di sini. Kenapa di sini juga solution ada forgiving, self control, dan passion. Jadi termasuk memaafkan, di sini juga ada memaafkan ya. Termasuk memaafkan masa lalu atau memaafkan diri kamu yang tidak sempurna gitu. Jadi jangan merasa diri ini buruk dan tidak layak ya, termasuk nanti merasa tidak layak untuk makmur, tidak layak untuk kaya. Nah, itu berbahaya lagi ya. Jadi perasaan tidak layak ini akan menghambat berkat-berkat ini datang. Jadi hadapilah, jangan dimusuhi. Lihat dia kan tidak memusuhi, tetapi dia seperti bersepakat dengan shadownya, bukan bersepakat ya. Lebih mengenal sisi gelapnya dan menerimanya, dan supaya sisi gelap itu bisa dikendalikan ya. Karena di sini ada self control ya, kendalikan, bukan sisi gelap kamu yang mengambil alih atau mengendalikan kamu, sebaliknya kamu sisi terang ini yang mengendalikan sisi gelap. Karena si gelap terang ini akan selalu ada dalam diri kita ya. Tidak bisa kita enyahkan atau kita musnahkan begitu saja. Masalahnya adalah siapa yang pegang kendali ya. Klarifikasi page of Ariel. Clarify page of Ariel. Oke. Disruption. Ini sebuah perubahan yang mungkin perubahannya agak mengagetkan, atau perubahan yang sedikit tiba-tiba ya, tiba-tiba gitu ya. Karena ini adalah the tower. Jadi ini juga suatu yang perlu kamu persiapkan ya, persiapkan dengan baik, karena transisi ini mungkin tidak mulus sebenarnya ya, tidak mulus-mulus saja, tetapi mungkin transisi ini juga ada beberapa yang mungkin perubahan mendadak mungkin, atau sesuatu yang peristiwa yang tiba-tiba yang mengagetkan atau mengguncang gitu ya. Tapi ini sebenarnya seperti membentuk ulang gitu ya, menghancurkan dan membentuk ulang ya. Mungkin ini hubungannya dengan shadow juga, membentuk ulang kamu di sini ya, karena ya nih the high priestess ya, energi kamu adalah the high priestess. Jadi untuk menjadi seorang high priestess, menjadi seorang yang memiliki tingkat kemurnian tertentu, maka memang harus banyak sekali sifat-sifat dan karakter yang negatif yang dibuang di sini ya. Mungkin kamu akan merasa ketidaknyaman seperti sakit ya, rasa sakit bisa, atau suatu kehilangan ya, kehilangan dalam bentuk apapun ya. Tetapi dia sifatnya adalah menghancurkan dan membentuk kembali. Artinya kamu akan dibentuk ulang kehidupan kamu, karena juga ada in you begini, dibentuk ulang menjadi lebih baik lagi. For solution. Oke, ada Ace of Swords, triumphant success ya. Pada akhirnya sebenarnya kamu memiliki potensi yang besar sekali untuk sukses ya, potensi yang sangat luar biasa untuk sukses. Nah, bagaimana kamu bisa mengambil dukungan ini ya, bagaimana kamu bisa mengambilnya? Jangan ragu-ragu, dan memang di sini ada beberapa yang mungkin harus kamu alami ya, untuk kamu mendapatkan di sini juga sukses, di sini juga sukses ya. Termasuk kamu harus
melakukan healing, memaafkan, self control ya, kontrol diri seperti itu ya. Intinya sebenarnya yang dirombak itu adalah secara batin ya, karakter dan kebiasaan-kebiasaan yang mungkin perlu dirombak atau diperbarui di sini ya. Pelajari kebiasaan-kebiasaan orang sukses ya, misalnya yang sederhana aja, tidak menunda-nunda pekerjaan kayak gitu ya. Kalau di tahun ini kamu masih melakukan itu, tahun depan ya segera perbaiki, atau perbaiki juga dari mulai sekarang ya, sehingga di tahun depan kamu udah siap gitu, kamu sudah siap untuk menyambut menyongsong kemenangan dan kesuksesan. Oke. Ini saja untuk Aries, semoga bermanfaat. Kalau kamu suka dengan ini, please like, subscribe, dan share ke semua sosial media kamu. Terima kasih sudah menonton, bye bye.